Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sahabat Haira TV semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, tujuan diciptakannya manusia ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah, seluruh amal dan segala macam perbuatan yang dilakukan haruslah berlandaskan kepada iman, yakin dan percaya bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjamin hidup kita di dunia dan di akhirat, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 22. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Tidak semua amal ibadah yang telah dilakukan oleh seorang muslim diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang begitu banyak melakukan amal ibadah seperti sholat fardu, sholat sunnah, puasa, sedekah bisa saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Ibadah yang dilakukan hendaknya didasari dengan perasaan hati yang ikhlas, hanya untuk Allah, bukan karena hal lain, seperti karena ingin dipuji atau hanya karena ingin dianggap soleh. Melakukan ibadah selain untuk Allah dapat menjadikan salah satu penyebab tidak diterimanya amal ibadah yang telah dilakukan. Berikut ini di antara beberapa hal yang menyebabkan pahala amal ibadah ditolak oleh Allah. Untuk mengetahuinya, marilah simak video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel Haira TV. Share videonya bila berkenan untuk mendapatkan amal pahala jariahnya. Dan marilah sahabat untuk menuangkan doa di kolom komentar, supaya kita sebagai saudara semuslim bisa mengaminkan bersama dan semoga diijabah oleh Allah. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, seseorang yang banyak amalnya, rutin sedekahnya, namun durhaka kepada orang tua sehingga menyakiti hati mereka akan menyebabkan amal ibadahnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doanya tidak akan dikabulkan dan tidak akan mendapat keberkahan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Imam Ja'far As-Shiddiq mengatakan, barang siapa yang memandang kedua orang tuanya dengan pandangan kesal atau benci, maka sholatnya tidak diterima. Yang kedua adalah orang yang meremehkan sholat. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, seseorang yang menunda-nunda dalam melakukan sholat serta menganggap remeh waktu sholat sehingga mengulur-ngulur waktunya,
Hal ini dapat menyebabkan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan, telah datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah menjawab, "Salat pada waktunya, dan barang siapa meninggalkannya, maka sesungguhnya ia tidak memiliki agama lagi, dan salat itu tiangnya agama." Rasulullah juga bersabda, perkara yang pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila salatnya buruk, maka seluruh amalnya pun akan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga adalah orang yang makan harta haram. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, amalan yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan bernilai pahala, dikarenakan pelakunya makan dari hasil uang haram. Menggunakan harta haram sama saja menumbuhkan daging haram dalam tubuh. Daging yang haram di akhirat akan dibakar dengan api neraka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah tumbuh dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Seorang muslim yang melakukan ibadah haji dengan uang haram, hajinya tidak diterima dan semakin mendatangkan dosa bagi dirinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang keluar untuk melakukan haji dengan nafkah haram, kemudian ia mengendarai tunggangan dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka yang berada di langit menyeru, tidaklah baik dan kau tidak memperoleh kebahagiaan, bahkan kendaraanmu haram dan hajimu mendatangkan dosa dan tidak diterima. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat adalah orang yang senang gibah. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, gibah merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan perbuatan fitnah yang dapat memecah belah umat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengumpat gibah seorang muslim laki-laki atau perempuan, maka tidak diterima sholatnya dan puasanya selama 40 hari, 40 malam, kecuali orang yang diumpat memaafkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah bersabda, engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci. Beliau ditanya, bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan benar tentang saudaraku? Rasulullah bersabda, jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu, maka sungguh engkau telah ghibah tentang saudaramu. Dan jika yang engkau katakan yang sebaliknya, maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah orang yang meminum khamar. Khamar merupakan minuman yang memabukkan yang membuat pikiran menjadi tidak sadar. Khamar akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan serta menyebabkan pahala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, orang yang minum khamar tidak diterima sholatnya selama 40 subuh. Dalam riwayat lain juga dijelaskan Imam Ja'far, Allah berkata tidak diterima sholatnya yang meminum khamar selama 40 hari kecuali ia bertobat. Yang keenam adalah orang yang tidak ikhlas. Ikhlas karena Allah adalah kunci dalam beribadah. Jika suatu ibadah dilakukan atas niat lain, seperti ingin dipuji, ingin dihormati, maka akan menyebabkan amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jika engkau melakukan amal ibadah, lakukanlah semata-mata karena Allah dengan ikhlas, karena tidak akan diterima amal ibadah dari hambanya kecuali yang dilakukan dengan ikhlas. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh adalah amal yang diniatkan hanya untuk kehidupan. Beramal namun untuk mengharapkan imbalan yang bersifat duniawi saja. Niat seperti ini hanya akan membuat amal yang telah dikerjakan tidak akan menghasilkan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan." Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, demikianlah apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.